Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kembali lagi melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu melaksanakan ta'lim atau majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu yang kita laksanakan ini insyaallah menjadi asbab hidayah kita semua, sehingga kita bisa istiqamah melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita kurniakan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan munasabah antara ayat sebelumnya dengan ayat kedam ini, antara ayat yang kelima dengan ayat yang keenam, di mana dijelaskan oleh guru kita di sini bahwa hubungan antara ayat kelima dan keenam ini adalah bagian dari syarat doa, syarat diijabah doa kita oleh Allah. Jadi kalau mau diijabah doa kita oleh Allah, syaratnya apa? Syaratnya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu disimbolkan oleh ulama dengan puji-pujian kepada Allah. Jadi kalau kita mau minta sama Allah, kita puji-puji dulu Allah. Nah, inilah kesimpulan kajian kita yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada sambungan dari tafsir ayat yang ke-6 ini. Ini belum selesai. Ada satu ungkapan atau pertanyaan guru kita di sini, ya, Al-Ibnu Katsir
menanggapi tentang permohonan minta hidayah bagi orang-orang beriman. Permohonan hidayah, minta hidayah bagi orang-orang yang salat. Di sini dikatakan, fa kaifa yas'alul mu'min al-hidayah min kulli waqtin min salatin wa ghairiha wa huwa muttasifun bidzalik. Ya, bagaimana orang-orang beriman itu minta hidayah setiap waktu, baik di dalam salat maupun di luar salat, padahal dia orang beriman. Ya, dia kan beriman, tapi kenapa minta hidayah? Padahal umumnya, ini umumnya, orang-orang yang minta hidayah itu ketika seseorang jauh dari hidayah. Ya. Ketika seseorang jauh dari hidayah, maka mintalah hidayah. Misalnya ada orang yang selama ini jarang sholat. Ini tandanya tidak ada hidayah. Harusnya inilah yang harus minta, ya Allah, berikanlah hidayah. Harusnya kan ini diminta oleh orang-orang yang tidak diberi ilmu, tidak ada hidayah padanya. Sama juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memohonkan hidayah, memohonkan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Itu ceritanya ketika Nabi hijrah ke Taif. Karena di Mekah Nabi tidak bisa lagi berdakwah karena diganggu terus oleh orang-orang kafir. Diganggu terus. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Niatnya mudah-mudahan di Taif beliau bisa dakwah dengan tenang. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setibanya di Taif, bukan ketenangan yang didapatkan oleh beliau, tapi justru dilempar, disambut dengan baik, bukan disambut dengan baik, seperti halnya Nabi ketika hijrah ke Madinah. Ya, disambut dengan tala'al badru alaina dan seterusnya. Tapi Nabi bukan disambut begitu, disambut dengan lemparan batu. Bahkan ada riwayat mengatakan sampai-sampai ada anggota badan Nabi itu berdarah karena lemparan batu ini orang-orang kafir, orang-orang Taif saat itu. Nah, melihat kejadian ini, malaikat Jibril alaihissalam turun kepada beliau, datang kepada beliau. Untuk apa? Menawarkan diri. Jadi malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah SAW untuk menawarkan diri membantu Nabi. Apa bentuk bantuannya malaikat Jibril kepada Nabi? Salah satu di antaranya, malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, suruh saya, kalau engkau suruh saya untuk menghancurkan kampung Taif itu, ya, penduduk kampung Taif itu, maka saya akan angkat kampungnya, kemudian saya balik. Malaikat Jibril jengkel juga itu.
Karena kekasih Allah diperlakukan seperti itu. Ya, dilempar, dihina, dicaci. Nah, malaikat Jibril tidak tega melihat kekasih Allah diperlakukan seperti itu. Akhirnya tidak tanggung-tanggung. Ya, tidak tanggung-tanggung malaikat mengatakan, kalau engkau suruh saya menghancurkan penduduk Taif itu, saya akan angkat kampung itu baru saya balik. Kasih mati semua, beres, selesai. Ya kan begitu. Ya. Mungkin kalau macam kita ini, ya toh, kalau mungkin macam kita ini ada orang zalimi kita ini, orang zalimi itu. Tiba-tiba datang orang, saya membantu kamu kan? Ya. Ya. Lalu katakan, iya bantu saya kan? Ya. Saya mau kasih pingsan dia. Pasti bilang, ya sudah. Pasti dia bilang, itu sudah itu. Dia kurang ajar sama saya. Lanjut. Tapi apa kata Nabi? Nabi sampaikan begini. Wahai Jibril, saya ini diutus oleh Allah bukan untuk membinasakan mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Allah menunjuk saya bahwa saya ini diutus di alam ini untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Nah, kalau engkau bunuh mereka bertentangan dengan tugas saya, jangan. Jadi ditolak tawarannya Jibril. Bahkan kata beliau, justru saya mau doakan dia. Nah, tentu doa Nabi ini doa baik. Mungkin kalau kita bukan begitu. Kalaupun misalnya tidak ada yang butuh kita doakan dia. Mudah-mudahan kau lagi. Mudah-mudahan kau nanti dapat siksaan misalnya. Minimal seperti itu. Kau nanti suatu sekolah. Ya, yang jelek-jelek juga kita doakan yang jelek-jelek. Ya. Apakah salah kalau kita bicara begitu? Ya, sebenarnya impas. Ya. Allah kan ajarkan ihsan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, bisa jadi kalau orang berbuat baik kita berbuat baik. Kalau dia berbuat jelek ya kita juga berbuat jelek. Tapi kan impas. Masa kejelekan dibalas dengan kejelekan? Jadi Nabi sudah contohkan ketika kita dizalimi, ketika orang berbuat jahat sama kita, balas dengan kebaikan. Nah, minimal dibalas dengan doa. Ya. Apa doanya Nabi? Ya, Nabi doakan seluruh kampung Taif itu. Dengan mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Setelah malaikat Jibril mendengar, kau doakan dia hidayah, padahal dia siksa kamu itu. Kenapa kau doakan kebaikan? Nah, model-model mereka itu susah menerima kebaikan. Tapi apa kata Nabi? Boleh jadi itu betul. Tapi kalau seandainya memang betul-betul mereka ini belum mengikuti ajaran dakwahku, belum mereka terima, mereka belum beriman kepada Allah, saya berharap
mudah-mudahan anak cucu mereka beriman kepada Allah. Anak cucu mereka menerima dakwah saya. Dan ternyata alhamdulillah doanya Nabi ini terkabul. Terkabul. Ya, coba sekarang kampung Taif. Ya, di situ penduduknya betul-betul mereka semua beriman kepada Allah. Padahal dulu preman semua di situ. Dulu preman, tapi sekarang subhanallah itu karena doanya Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku itu. Kasih mereka petunjuk ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang saya mau. Mereka belum tahu. Yang saya bawa ini adalah kebaikan. Yang saya bawa ini adalah keselamatan. Mereka belum tahu. Maka mereka memperlakukan saya seperti ini. Tapi itu tadi Nabi cita-citanya. Kalaupun mereka belum dapat hidayah, anak cucu mereka nanti yang akan dapat hidayah. Ya. Dari tadi saya katakan sekarang kampung Taif itu bukan hanya penduduknya yang beriman, tetapi kampungnya itu subhanallah diberkahi oleh Allah. Bahkan termasuk tempat ziarah favorit ya di Mekah ini. Tempat ziarah favorit para jamaah haji datang ke sana. Sekalipun jaraknya jauh itu dari Mekah ke Taif itu ada kurang lebih 100 kilo itu. 100 kilo lebih itu. Tapi orang tidak pikir jauhnya itu, karena ingin melihat bagaimana kampung Taif itu. Dulu mereka para preman menyakiti Nabi, tapi sekarang subhanallah. Itu karena apa? Doanya Nabi. Nah, oleh karena itu ada ulama mengatakan doanya Nabi ini bukan hanya Nabi yang bisa baca. Kita boleh juga sebagai umatnya membaca ini. Untuk siapa Pak Ustaz? Untuk saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah. Maka kita bisa doakan melalui lewat doa ini untuk mereka itu. Atau kalau ada yang mengalami seperti Nabi, ada yang zalimi kita, ada yang tipu kita. Kita ini bisnis sama-sama, ternyata dia tipu kita. Kalau perlu kita pakai caranya Nabi. Ketika mereka tipu kita, bacalah doa seperti Nabi itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk dia yang tipu saya itu ya Allah. Ya mudah-mudahan dengan doa kita dapat hidayah, dia kembalikan lagi kan. Bisa jadi begitu. Tapi kan kita tidak berharap itu. Yang penting dia dapat hidayah dari Allah. Itu yang paling utama itu. Yang paling penting. Ya, jadi bisa kita amalkan Pak. Ya. Kita bisa amalkan ini. Coba semuanya bisa ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, kita ulangi sampai 3 kali. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini dibaca. Ini dibaca. Kemudian ada yang menambahkan begini. Ya,
Kita spesifik. Kita spesifik. Misalnya, ya bahkan bisa juga berlaku ini ketika kita punya anak nakal. Jadi bapak ibu yang punya anak yang belum taat kepada Allah, dia nakal, masih malas sholat, misalnya kan, oh ini bagus dibacakan doa ini. Ya, bagus bacakan doa ini untuk anak kita itu. Atau misalnya ada tetangga, ya, iri sama kita. Ada juga kan begitu tuh. Dia setiap hadir kita ini, selalu saja hidupnya enak ini. Akhirnya dia iri sama kita misalnya. Oh kalau kita tahu ada iri tetangga, doakan dia, insya Allah tidak iri. Jadi siapa saja yang jauh dari hidayah Allah, kita bisa doakan spesifik. Ya termasuk anak kita, bahkan termasuk istri. Kalau misalnya ada istri malas sholat, ada juga begitu. Doakan dia supaya dia bisa dapat hidayah sehingga dia bisa sholat. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini spesifik ini. Ya, ketika kita menyebut qaumi, jadi Allahumma hdi qaumi, berhenti dulu di situ. Ya, berhenti dulu di situ, kemudian sebut namanya. Ya kan? Yang kita doakan itu sebut namanya, atau paling tidak bayangkan mukanya. Ya, misalnya ada orang yang kita tidak tahu namanya, kita hanya tahu mukanya. Ya, misalnya kan ada preman di jalan, setiap kita lewat dia diganggu kita itu, bahkan dia palak kita itu, dia palak kita lagi, kan kita tidak tahu namanya. Kau siapa namamu kan? Misalnya kan, minimal bayangkan mukanya, doakan itu. Allahumma hdi qaumi, bayangkan mukanya. Artinya kita doakan secara khusus dia, atau sebut namanya kalau tahu namanya. Lalu lanjutkan, fa innahum la ya'lamun. Ya. Nah, itu dibacakan bisa sampai 3 kali. Ya, ini paling bagus setiap selesai sholat ya. Setiap selesai sholat atau di sujud terakhir boleh juga dibaca. Di sujud terakhir kita baca doa ini. Insya Allah saya yakin gitu, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Dengan doa ketulusan kita minta sama Allah, minta agar mereka dikasih hidayah. Ini kan doa kebaikan. Jadi Allahumma hdi qaumi, berhenti dulu, sebut namanya atau bayangkan mukanya. Kemudian lanjutkan, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepadanya, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah sebentar doanya kita pagi. Saya sudah bawa. Ya, saya sudah buatkan ini banyak. Insya Allah semuanya dapat. Ini ada 30 lembar ini kan cuma berapa saja. Ya insya Allah sebentar Pak. Jangan sekali dibagi, nanti hilang konsentrasinya. Nanti selesai baru kita bagi. Kita lanjut dulu. Jadi Nabi doakan orang-orang yang tidak ada petunjuk kan. Itu kayak normal. Ini yang normal. Tetapi kata beliau di sini, fa kaifa yas'alul mu'min al-hidayah fi kulli waqtin min salatin wa ghairiha wa huwa muttasifun bidzalik. Bagaimana orang-orang yang beriman itu minta hidayah setiap waktu di dalam salat, dia terus setiap, bahkan salat 5 waktu saja kan 17 kali minta, ya Allah tunjukilah kami hidayah, petunjuk. Ya kasih kami hidayah, ihdina, kasih kami hidayah. 17 kali setiap hari itu kita minta itu. Ya, apalagi di luar sholat, apalagi ditambah lagi sholat sunnah, berapa kali? Ya padahal dia sudah beriman. Orang beriman, orang sholat kan sudah dapat hidayah tuh.
Sudah ada hidayah, kenapa minta hidayah lagi? Sudah punya, sesuai yang punya, kenapa minta lagi? Secara logika seperti itu. Lalu dikatakan di sini, fahal min babi tahsilul hasil amla? Apakah ini sia-sia? Apakah ini perbuatan sia-sia? Sesuatu yang ada kita minta lagi. Beliau bertanya tapi beliau jawab sendiri dengan mengatakan, lah, tidak, bukan, itu semuanya tidak sia-sia. Semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Walaula ihtiyajuhu lailan wa naharan ila su'alil hidayati lama arsyada Allah ta'ala ila dzalik. Kita ini minta hidayah siang malam, salat di luar salat, ya. Seandainya itu bukan karena satu kebutuhan kita, maka pasti Allah tidak akan berikan itu. Tapi karena ini hidayah itu adalah kebutuhan kita, maka kita diajarkan oleh Allah, sekalipun hidayah itu ada sama kita, tapi tetap minta, tetap engkau minta. Fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin ila Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kita ini sebagai hambanya pasti butuh setiap saat hidayah itu, pasti kita butuh. Jadi hidayah itu kita butuhkan, tetap ada sama kita. Makanya kita diminta terus, diajarkan oleh Allah untuk minta terus. Jangan berhenti minta hidayah kepada Allah, jangan. Dan dikatakan di sini, ketika kita minta terus hidayah kepada Allah melalui ihdinas siratal mustaqim ini, di dalam salat maupun di luar salat, maka tujuannya itu pertama. Tujuannya, ya, di sini dikatakan fi tathbitihi 'ala hidayah. Pertama tujuannya untuk keteguhan, untuk ketetapan, untuk supaya hidayah itu tetap ada dalam diri kita. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan hidayah itu akan hilang dari seseorang. Tidak menutup kemungkinan. Ya kan pernah kita lihat kan, ada orang rajin sholat, tiba-tiba tidak pernah sholat. Ya kan begitu. Kan ada model begini nih. Ada orang dulu baik sekali dia, sekarang jahatnya. Ini artinya dulu ada hidayah, sekarang tidak ada. Artinya hidayah itu lepas dari dirinya. Makanya Allah menyuruh kita untuk selalu minta hidayah. Pertama, agar hidayah itu tetap ada dalam diri kita itu. Satu. Yang kedua, warusukhihi fiha. Yang kedua, untuk kemantapan, memantapkan. Kalau tadi kan supaya tetap ada. Yang kedua, memantapkan hidayah dalam diri kita. Iya, kan sudah ada, dimantapkan lagi agar lebih bagus lagi, agar lebih kuat lagi hidayah itu di dalam diri kita. Agar hidayah itu tidak mudah lepas, mantapkan itu. Kemudian yang ketiga, di sini katakan waziyadatu minha. Yang ketiga, tujuannya kenapa kita disuruh terus minta hidayah? Agar kita diberikan penambahan hidayah. Ya,
Kalau tadi kan kita punya hidayah, tetap ada kan? Ada. Yang ada itu dimantapkan. Nah, minta hidayah lagi agar ditambahkan lagi. Lebih bagus lagi hidayah itu. Hidayah itu lebih banyak lagi. Ditambahkan. Allah tambahkan lagi hidayah. Itu yang ketiga, waziyadatu minha. Dan yang keempat, wa istimrarihi 'alaiha. Yang keempat, kita minta kepada hidayah agar diberikan kelangsungan atau kesinambungan hidayah itu. Ya, kelangsungan terus menerus hidayah itu ada dalam diri kita. Nah, inilah tujuannya kenapa kita disuruh minta. Jadi ketika mengatakan kenapa minta hidayah teruskan? Di mana kita ini tidak ada hidayah? Ya kan begitu. Padahal kalau kita ingin kembali dalam kehidupan sehari-hari, minta bukan berarti tidak ada. Setuju ya? Setuju Pak ya? Kita ini minta bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Misalnya, ya, kita minta rezeki, ya Allah berikan aku rezeki. Bukan berarti kita tidak ada rezeki. Ya sama juga kita punya masjid ini. Misalnya dalam tahap pembangunan, kita minta sumbangan bukan berarti dana habis, dana masih tetap ada, tapi kita minta lagi supaya pembangunan jalan terus. Jadi minta bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Iya. Jadi itu. Jadi pertama tadi supaya hidayah itu tetap ada dalam diri kita. Yang kedua sebagai bentuk untuk supaya kita diberikan kemantapan hidayah. Kemudian mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan hidayah ini terus berkesinambungan itu. Terus ada, sampai kita meninggal dunia. Nah, itu kan kita. Nah, kalau ini mampu kita jaga, Allah tetap berikan sampai akhir hidup kita, itu husnul khatimah. Berarti kita insya Allah selamat. Karena salah satu ciri orang selamat ketika di akhir kematiannya husnul khatimah. Nah, husnul khatimah ini akan diperoleh oleh orang-orang yang hidayah ada terus dalam dirinya. Ya, nah, sama dengan ayat di sini dijelaskan oleh guru kita. Ada ayat di sini yang menegaskan bahwa ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala fihi min qabl. Surah An-Nisa. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Itu ya ayyuhalladzina aminu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kok orang beriman disuruh beriman? Harusnya kan orang kafir beriman. Tapi ini orang beriman disuruh beriman. Sama maksudnya itu. Sama. Disuruh beriman supaya iman tetap ada dalam diri kita. Supaya iman kita semakin mantap. Supaya iman kita terus bertambah, ya kan? Supaya iman kita terus menerus berlangsung atau berkesinambungan terus dalam hati kita. Kan begitu itu maksudnya. Ada juga satu ayat di sini dijelaskan oleh guru kita. Ya, wa qala ta'ala amran li 'ibadihi al-mu'minin. Ya. Allah memerintahkan kepada hamba yang beriman. Ya.
Ini orang beriman disuruh. Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berdoa. Apa doanya? Kita hafal semua ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini Allah perintahkan orang beriman ya untuk membaca ini. Ya Allah, janganlah Engkau la tuzigh qulubana, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Emangnya orang beriman itu condong hatinya kepada kesesatan? Ya kan begitu. Tapi ini Allah suruh kita ini untuk selalu baca ini. Padahal kita ini tidak sesat ini iman kita. Hati kita ini tidak sesat. Kita selalu dalam keimanan kepada Allah ini. Tetapi kenapa kita disuruh itu? Ya. Ini semuanya kita minta kepada Allah agar kecondongan hati kepada kesalahan tidak kita alami. Ini namanya menghindari sebelum mengalami. Lebih baik apa ada kan pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini yang maksudnya ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu cocok. Lebih baik menghindari daripada mengobati kan? Itu maknanya. Jadi bukan berarti ketika kita disuruh minta hidayah kita tidak ada hidayah. Ya, kita tetap dalam hidayah Allah, tapi ada maksud Allah. Kemudian terakhir, kenapa Allah menyuruh kita untuk selalu berdoa minta hidayah? Karena inilah doa terbaik. Tidak ada doa yang lebih hebat permintaan kita kecuali minta hidayah. Jadi kalau kita disuruh minta satu saja yang kita minta hidayah saja, semuanya beres. Semuanya beres itu. Dunia akan ikut itu ketika hidayah itu datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah kajian kita malam ini. Dan sebagaimana janji saya tadi, kita akan bagikan doa ya. Silakan Pak Rashid untuk saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.